Ide Gusti Agung Kusumananda lan istri dan sampun Prabu Suci yang kami muliakan. Ini jero mangku sareng sami yang saya sucikan, yang saya hormati juga Ketua Parisade DKI Ide Bagus Yudi Matur Susuma Tuaji, yang saya hormati Ketua Paruman Walake Provinsi Banten Jero mangku Agung Anong Suwarte, Ketua Parisade Kabupaten Kota se-Provinsi Banten, dan Ketua Parisade Klaten atau yang mewakili, dan rombongan Pandita dan Putra Paseban. Langsung hari yang bahagia, dan saya mengucapkan selamat kepada Jero Gede Purwadi yang sudah tadi melakukan prosesi skala demi skala, diangkat sebagai Nana Ide Pandita dan Putra Paseban. Mulai saat ini sah beliau melaksanakan haburon-buron reng Ide Pandita dan Putra Paseban. Secara pribadi mungkin saya sudah menyampaikan waktu di Klaten bagaimana filosofi filsafat tentang haburon-buron seorang walake menuju kesulinggihan. Sudah saya sampaikan di rumah beliau di Klaten, sehingga hari ini Jero Gede Purwadi bersedia hadir di tempat ini dan sekaligus menjadi Nana Ide Pandita Paseban. Namun demikian, saya selaku lembaga Pendidikan Sagrada Nusantara dan selaku Ketua Umum memberikan pesan, karena ini adalah proses Jero Gede Purwadi menuju calon diksite atau calon sulingir. Yang pertama, saya tegaskan bahwa seorang jero mangku menuju kesulinggihan harus melalui haburon-buron atau pembelajaran pendidikan. Maka dalam pendidikan atau dalam bahasa akademik di kampus harus mempunyai dosen pembimbing maupun dosen penguji. Ini yang terpenting. Dosen pembimbing adalah dosen Nabe Watre, dosen penguji adalah Nabe Napa. Namun dalam haburon-buron memang ada melalui proses dari bawah, ada melalui proses dari atas. Yang beliau lakukan dalam garis perguruan Ide Pedanda Gede Putra Sidemen adalah dari proses bawah menuju ke atas. Maka sangat penting bagi Nabe Napa, Nabe Watre menuntun Jero Gede Purwadi sebagai Nana menuju ke sulinggihan. Dalam di prodi mata kuliah Ungi ada prodi kepanditaan juga seperti itu. Seperti itu proses penciptaan atau menuju kesulinggihan. Maka dalam proses nanti dalam dikse itu melalui proses bawah menghisap jempol kaki kiri sang nabe, itu menghilangkan proses sudranya, kemudian siwa duaranya atau ubun-ubunnya itu akan ditapak oleh kaki kiri nabe, itu akan meningkat menjadi wesia. Kemudian tahapan ketiga ditapak oleh tangan nabinya menjadi satria, dan terakhir memberikan penugasan menjadi brahmana. Itulah konsep yang diberikan pemahaman atau garis perguruan daripada Ide Pedanda Gede Putra Sidemen. Pasti seperti itu nanti prosesinya pada saat diksitenya. Gitu. Nah, untuk itu tolong jalankan semua prosedur haburon-buron. Etika selaku sisi adnana atau siswa atau murid, silakan
dilaksanakan sesuai dengan arge patre yang sudah diberikan tadi. Karena proses aguron-guron ide selaku nabe dan lontar daripada arge patre itu sebagai diktenya atau yang disebut dengan otodidak, pendidikan otodidak berdasarkan buku yang diberikan atau lontar arge patre yang diberikan tadi oleh nabinya. Maka ide nabi atau nabi wakatapa sekaligus bisa mengontrol perjalanan pendidikan seorang anak. Ini sangat inti daripada aguron-guron dari bawah ke atas. Kalau dari atas bawah pasti prosesnya di Mahagodre itu melalui proses pengangkatan sebagai bawati. Nah, tolong nanti ada arge patre itu dibaca sehingga bagaimana wejangan seorang nabi ada di sana. Komunikasi antara nana dan nabi itu ada di arge patre. Bagaimana arahan seorang nabi menuju kesulihan kepada nananya. Nah, itulah konsep inti daripada aguron-guron. Maka ide nabi sebagai kontrol, quality kontrolnya dalam pembelajaran arge patre itu. Bagaimana seorang sesana, bagaimana tata etika sebagai murid kepada dosen atau pada gurunya, itu ada di arge patre. Jangan sampai seorang murid melawan seorang nabi. Apapun perintah seorang nabi harus dijalankan dalam aguron-guron. Karena tadi sudah dikasih penugrahan dan sekaligus dilakukan mempetik sebagai simbol pengikat bahwa separuh jiwa raga nana dipegang oleh sang nabi. Maka melalui proses bagaimana cara menghadap nana kepada nabi, tidak bujuk-bujuk datang ke nabinya. Itu ada aturan mainnya. Silakan nanti dibaca dan sekaligus tadi sudah diserahkan bagaimana susastra weda pemuput 2 buku tadi dikasih. Itulah pembelajaran secara dikta atau otodidak yang dikontrol oleh nabi napak. Nah, nanti untuk nabi saksi silakan yang menentukan ide nabi napak siapa yang menjadi wiku saksi atau nabi saksi. Sekali lagi saya menekankan kepada Jero Gede Purwadi dalam pelaksanaan pendidikan atau aguron-guron ini tetap melaksanakan kewajiban seorang jero mangku. Jangan melewati batas daripada kewenangan seorang jero mangku. Tetap seperti biasa melayani umat di Kabupaten Klaten. Namun tidak lagi pakai udeng, diganti dengan karau wiste. Dan pada saat sudah tidak lagi bahasanya ngantep Banten, tetapi ngastawe Banten. Tolong ini jero mangku sareng sami umat, kalau status jero gede dan sudah aguron-guron itu namanya ngastawe Banten. Kalau jero mangku ngantep, jero gede yang sudah aguron-guron namanya ngastawe. Dan sulingi
yang disebut dengan muput. Nah, kemudian untuk status nabi hanya secara formal, legal formal disebut oleh nanaknya sendiri. Kita selaku di luar aguron-guron tidak wajib menyebutkan nabi tersebut. Niki dalam sastra Dharma Kewikuan. Jelas literatur tersebut. Yang wajib menyebut nabi, tidak ada ide nanti. Jero Gede Purwadi menyebut ide Pandita Paseban, tidak ada ide di depannya, langsung menyebut nabi. Kalau terhadap ide Pedanda Gede Putra Sidemen, sebutannya ide Abre. Ya. Tapi dalam ide Jero Gede Purwadi, kalau bahasa ininya menyebut kakyat. Salah satu contoh ide Resi Agung Kusumahananda menyebut